Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa mendapatkan kenikmatan sehat dan juga kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia pada masa sekarang. Tak pula lupa kita haturkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena berkat perjuangannya pada masa dahulu kita bisa merasakan nikmatnya iman Islam pada zaman sekarang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul sabar. Sabar adalah sebuah sifat yang harus atau ada di dalam hati setiap manusia. Karena apa? Firman Allah berkata, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Suatu ketika saya punya cerita bahwa ada seseorang pejabat atau seseorang yang kaya raya. Dia mempunyai proyek yang sangat besar. Proyeknya tersebut bisa dikatakan beberapa miliar. Hingga suatu saat dia ingin pergi untuk melihat proyek tersebut dan menggunakan sebuah pesawat. Di pagi hari beliau tergesa-gesa ingin pergi ke sebuah bandara dan supaya tidak terlambat penerbangannya. Tapi apa hal itu sebuah musibah? Pas pagi-pagi tersebut, seorang kaya raya ini tergesa-gesa di dalam rumahnya. Dia mencari pakaiannya, mencari tasnya, mencari apa-apa yang dia perlukan untuk pergi melihat proyeknya tersebut. Hingga dia memarah-marahi seisi rumah tersebut. Dia berkata, kemana ini tas saya? Kemana ini baju saya? Saya ini ada proyek penting yang sangat tinggi harganya. Dan beberapa orang di rumah tersebut mengatakan, sudah pak, sabar, gak usah tergesa-gesa. Saya tidak bisa sabar, ini proyek sangat mahal, sangat penting. Hingga dia telah bermarah-marah di rumah, dia kemudian tergesa-gesa. Dan setelah dia berangkat dan dia bilang kepada supirnya, Pak, cepat pak, saya ini udah terlambat di penerbangan saya. Ngebutlah seorang sopir tersebut untuk mengantarkan si bapak-bapak yang tidak bisa sabar ini. Kemudian setelah sampainya di airport atau bandara, dia melihat pesawat yang ia tumpangi telah pergi tanpa adanya dia di dalamnya. Dia pun sangat marah. Bahkan supirnya yang tadi sudah membawanya dengan sangat cepat, dia pun marah-marah kepada supir tersebut dengan mengatakan, Bapak ini gimana sih? Saya ini terlambat loh pak. Saya ini mempunyai proyek yang mahal pak. Jika saya telat, ya saya tidak dapat pak. Gimana saya mau gaji bapak? Terus apa yang sopir itu katakan, sudah pak, sabar. Mungkin rezeki bapak bukan di situ, rezeki bapak di lain. Dalam perkataan itu, pulanglah seorang kaya raya ini ke rumahnya. Dengan hati yang sangat kesal, masih tidak ada sabar, dia pun untuk menghilangkan kekesalannya tersebut, dia menonton TV. Setelah dia menonton TV, menonton berita apa saja, dia melihat sebuah berita yang dimana berita itu tentang sebuah pesawat. Apa berita di dalam tersebut?
beritanya seperti ini. Ditemukan pesawat jatuh dan meledak yang mengarah ke sebuah kota ini seperti bla bla bla. Bapak itu tersebut seperti tercengang atau tidak habis kata dan tidak bisa berkata-kata. Dan yang dia ketahui adalah sebuah pesawat yang ada di dalam beritanya itu pesawat yang bakal dinaikinya sebenarnya tadi, dan dia tidak menaikinya karena dia telat. Dari situlah seorang kaya raya ini mulai sadar bahwa sabar itu penting. Kemudian dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran kenapa kita harus sabar dan tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh marah. Karena jika kita sabar, kita selalu dalam lindungan Allah, selalu berada dengan Allah. Jika kita tidak sabar, ya mungkin halnya bakal naas kepada seorang kaya raya tersebut. Dia mungkin akan mati dalam keadaan ya pesawat itu meledak. Jadi apa hal yang bisa dipelajari? Bersabarlah. Apapun masalah yang ada di dalam hidup kalian, apapun masalah yang terbesar, apapun yang datang kepada kalian, kita wajib bersabar. Karena firman Allah yang pertama tadi telah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kurang datangnya dari saya dan lebih datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.